Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fitria. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak globalisasi ekonomi internasional. Di sini terdapat pandangan historisnya atau sejarahnya yang dimana globalisasi bukanlah hal yang baru. Sejak awal peradaban manusia telah berdagang barang dengan tetangganya. Seiring dengan kemajuan budaya, mereka dapat melakukan perjalanan lebih jauh untuk menukar barang mereka sendiri dengan produk yang diinginkan yang dapat ditemukan di tempat lain, seperti jalur sutra. Nah, jaringan jalur perdagangan kuno yang digunakan antara Eropa, Afrika Utara, Afrika Timur, Asia Tengah, dan Asia Selatan adalah contoh awal globalisasi. Setelah penjelajahan Eropa di dunia baru, globalisasi terjadi dalam skala besar. Perpindahan luas tumbuhan, hewan, makanan, budaya, dan gagasan dikenal sebagai pertukaran Kolombia. Jaringan perdagangan segitiga di mana kapal-kapal membawa barang-barang manufaktur dari Eropa ke Afrika, mempermudah orang-orang Afrika ke Amerika dan mengirimkan bahan mentah kembali ke Eropa adalah contoh lain dari globalisasi. Penyebaran perbudakan yang diakibatkan menunjukkan bahwa globalisasi dapat merugikan banyak orang yang semudah menghubungkan orang-orang. Kemajuan dalam komunikasi memungkinkan bisnis untuk mengidentifikasi peluang investasi pada saat yang sama. Nah, inovasi dalam teknologi informasi memungkinkan komunikasi langsung dan transfer aset keuangan secara cepat melintasi batas negara. Perbaikan kebijakan fiskal dalam suatu negara dan perjanjian perdagangan internasional di antara negara-negara tersebut juga memfasilitasi globalisasi. Stabilitas politik dan ekonomi juga memfasilitasi globalisasi. Lalu ada manfaat globalisasi. Globalisasi memberi bisnis keunggulan yang kompetitif dengan memungkinkan mereka mendapatkan bahan mentah di mana harganya tidak mahal. Nah, globalisasi juga memberikan peluang bagi organisasi untuk memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah di negara-negara berkembang, sekaligus memanfaatkan keahlian teknis dan pengalaman negara-negara maju. Lalu ada manfaat globalisasi selanjutnya. Nah, dengan globalisasi, bagian-bagian berbeda dari suatu produk dapat dibuat di berbagai wilayah dunia. Misalkan di industri otomotif. Nah, misalnya di mana berbagai bagian mobil dapat diproduksi di berbagai negara. Selanjutnya, ada bagian sektor jasa. Nah, sebagai bagian dari Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara atau NAFTA, perusahaan mobil Amerika merelokasi operasi mereka ke Meksiko, di mana biaya tenaga kerja lebih rendah. Hasilnya adalah lebih banyak lapangan kerja di negara-negara yang membutuhkan lapangan kerja, yang dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional dan menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi. Lalu, ada lagi nih manfaatnya. Nah, konsumen juga mendapatkan keuntungan. Secara umum, globalisasi menurunkan biaya produksi. Artinya, perusahaan bisa menawarkan barang dengan harga lebih murah kepada konsumen. Harga rata-rata barang merupakan aspek kunci yang berkontribusi terhadap peningkatan standar hidup. Tadi ada manfaatnya nih, sekarang ada kerugian. Nah, tidak semua hal tentang globalisasi itu bermanfaat. Setiap perubahan pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Dan masyarakat yang tinggal di komunitas yang selama ini bergantung pada pekerjaan yang dialihkan ke tempat lain seringkali menderita. Hal ini berarti bahwa pekerja di negara maju harus bersaing
dengan pasar pekerjaan yang berbiaya lebih rendah. Nah, serikat pekerja dan pekerja mungkin tidak dapat bertahan melawan ancaman perusahaan yang menawarkan alternatif antara gaji yang lebih rendah atau kehilangan pekerjaan kepada pemasok di pasar tenaga kerja yang lebih murah. Lalu, studi juga menunjukkan bahwa globalisasi dapat berkontribusi terhadap kesenjangan pendapatan dan kesenjangan antara anggota masyarakat yang berpendidikan lebih tinggi dan kurang berpendidikan. Artinya, pekerja tidak terampil mungkin terkena dampak penurunan upah yang selalu mendapatkan tekanan globalisasi. Nah, tadi sudah saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.